Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Oh ya guys, hari ini aku mau sahur di hari yang ke-18. Ya guys, alhamdulillah sudah hari yang ke-17. Insyaallah ya, amin, mudahan. Alhamdulillah ya, sudah full. Dan mudah-mudahan kita sampai selanjutnya sampai ke 30 hari atau 29 hari. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dengan tunai semuanya ya, full ya guys. 1 bulan penuh mudah-mudahan, amin. Doakan ya guys, semoga diberi kesehatan, itu yang penting guys, dan kebahagiaan itu yang penting ya. Karena kalau orang sudah sehat, insya Allah mau ngapain aja bisa guys. Tapi kalau sudah orang itu sakit, nah susah guys, mau ngapain juga susah. Uang banyak untuk berobat saja, makan. Orang sakit namanya sakit gimana, makan gak enak, apa gak enak ya gitu guys. Tapi kalau orang sakit itu maksudnya insya Allah dihapuskan dosa-dosanya guys. Tapi bener-bener gimana ya, namanya sakit itu pasti kita harus mau gak mau nerima, ikhlas lah gitu. Nah kalau dengan ikhlas insya Allah dosa-dosa kalian diampuni ya gitu. Maksudnya kan ada yang diberi sakit malah marah, kenapa saya diberi sakit terus apa gitu kan. Nah karena kemungkinan itu kata Ustadz bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu guys. Tapi ya bukannya kita minta sakit. Ya kita minta sehat untuk digunakan untuk beribadah gitu. Karena tidak diciptakan jin dan manusia kata Allah, hanya untuk beribadah kepadanya. Jadi kita ini guys diciptakan di dunia yang untuk beribadah kepadanya saja. Maksudnya itu jangan diambil mentah-mentah ya ayat ini ya. Maksudnya itu ya kita tetap saja ya berusaha di dunia untuk bekerja, tapi tujuan utamanya tadi itu cuma untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, kata Ustadz sih. Bukan kata saya. Atau ya banyak kan itu kan kata-kata seperti itu biasanya Ustadz menyampaikan di kuliah subuh atau di pengajian kajian gitu, ada sering kita dengar lah gitu. Oke guys, ini ngomong aja kapan ini sahurnya nih. Sahurnya masih sama seperti menu yang buka puasa guys. Coba kita lihat ya. Sayur apa namanya? Sop. Nah ini ada ikan nilainya. Ini ada pisang. Oh itu ada ikan ayam kampung. Ini ada jusnya. Oh mau beli itu jus, nuker blender, nuker jus ya. Mulai jus. Oke ya guys. Enak. Es krim. Ini nah diolah bisa. Tapi wadahnya mana? Harus otaknya ada. Otaknya itu nah. Gimana mau lah, nuker lah. Di tempat plastik. Kotak itu. Ini pasnya nah. Daripada aku kayaknya ada kita minum tuh nah. Oke ya guys, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma gadin ana ibadi sadilum naruna hadis natalillahi ta'ala. Amin. Oke guys, selamat bersahur. Padli makan lalapan kok pakai sendok aja susah. Di mana-mana lalapan itu pakai tangan. Ini pakai sendok. Sudah biasa pasin apa? Ya disesuaikan juga. Kadang disesuaikan. Kecuali makan soto sate nggak ada juga pakai sendok. Sate masih bisa pakai sendok. Kalau lalapan kada cocok pakai sendok.
Kalau di Arab tuh jarangnya pakai sendok. Aku melihat video-videonya. Lihat video-videonya anu tuh banyak. Maka makannya belimbay pakai apa, daun apa? Pisang. Daun atau apa ya? Makan bersama pakai tangan, ada yang pakai sendok. Tapi di sana tuh menangnya apa nah? Kalau iwak ayam daging kan seanuan gitu ayamnya. Gitu bang dah. Lu cinta Luna. Manu aja dia lo. Takutan aja dia. Memang kenapa lah orang laki nah, walaupun dirubah bentuk tubuhnya itu ya sudah menyerupai wanita, tetap aja laki itu pasti gak mau. Maksudnya tuh kayak apapun gitu nah, kalau itu sudah laki yang berubah jadi perempuan tuh, walaupun secara fisik itu sudah binian gitu, sudah menyerupai sudah kayak binian, bukan menyerupai lagi, tapi itu ada sebagian lakinya sederhana. Mungkin latar belakangnya itu ya latar belakang awalnya itu kan bawahnya lakian itu bang. Tapi beda kalau binian kan kayak tomboy. Ini memparaki binian gak ada bapaknya biniannya. Jarang nang takutan gitu nah. Lesbi gitu nah. Kalau yang itu kan dunia ini jadinya anu ya, sudah tua, sudah para kiamat, tapi kan kiamat lah. Gak awas lagi kiamatnya. Cuma sudah mendekati kiamat jadinya. Mana awasnya lagi kiamat. Ciri-ciri kiamat memang sudah ada timbulan. Kiamat tuh kalau Ka'bah sudah roboh nah. Kalau lagi Ka'bah itu sudah kiamat besar ya. Terus apa namanya? Matahari terbitnya terbalik, berlawanan. Wah, dah itu siap-siap aja kan. Tapi paling lo belum menemui kita sudah meninggal duluan. Aku ikan termasuk sudah, walaupun ikan masih anu. Ini masih lama. Tapi nanti katanya lah, pada zaman itu ada anak bertanya pada orang tuanya. Misalnya abahnya, abah atau ayah, ini dulu tempat apa ya? Gitu. Jar ayahnya, ini dulu tempat ibadah, tempat sholat orang-orang muslim. Sampai kayak itu. Jadi masjid itu kayak museum aja sudah kayaknya. Sudah dekat kiamat lah. Ada lagi orang yang sholat. Jadi masjid-masjid itu kayak museum, kayak peninggalan apa itu baru itu nanti itu kisahnya. Ada lagi orang sholat sampai anaknya bertahun kayak itu.
Lagi loh. Kalau sudah kayak itu sudah siap-siap. Nah ini loh, mesin masjid sudah mulai kosong. Mesin masjidnya mau nggak megah, bagus-bagus, tapi yang sholat, nah itu sudah mulai dia, no? Sudah mulai ciri-cirinya. Kalau itu aku mengalami sendiri, masalah sholat di masjid ya, terutama masjidnya itu agak jauh dari kota gitu ya. Ada masjid itu pernah saya sholat kan guys, sholat zuhur kalau nggak salah. Prihatin guys, yang sholat itu cuma kaum lama sama satu lagi, jadi orang dua. Jadi yang sholat imam sama makmum, gitu aja guys. Untung kami datang berdua gitu. Jadi yang sholat itu orang 4 sama saya, karena saya mau sholat zuhur kan dalam perjalanan. Semisal gitu loh ya, nggak ada orang perjalanan sholat gitu ya, kemungkinan sholat zuhurnya itu berdua aja dia itu, imam dan makmum. Itu mungkin kaumnya guys, kaumnya sama siapa gitu. Itu masjidnya bagus di dekat jalan tuh, megah. Itu karena nggak sekali dua kali ya, saya pernah ngalami juga sama. Tapi terutama itu masjid-masjid yang agak jauh dari kotanya gitu ya, agak jauh dari kotanya. Ya kalau di kotanya sih insya Allah ramai aja ya, bisa berapa saf, 2 saf, 3 saf. Tapi kalau yang tadi itu masjid yang agak jauh dari kota gitu, berapa kali itu saya nemukan guys. Nah jadi sangat memperhatinkan ya, masjid-masjid besar bagus tapi yang sholat kaum itu yang diperintah atau dibayar guys untuk masjid, sholat di masjid sama 5 waktu. Itu namanya kaum. Kalau sanggup dibayari, nah itu dia kan, supaya masjid itu gak kosong. Itu kalau nggak ada kaum udah nggak ada yang sholat tuh zuhur. Dapat dosa semua tuh di kampungnya. Makanya bersyukurlah sama kaum. Oke deh. Apalagi ya ini makan. Nyaman loh pada nanti dulu, murah nang juga ganas ini loh, murah aja, habis 29 aja loh. Cuy kan di yang lain, kadang nggak aku sebut yang lain guys, itu mahal banget guys. Kenapa? Pertama dia tidak nyewa, punya toko sendiri. Nah itu mungkin murahnya. Kalau di lain nyewa, ya wajar lah ya. Nih guys, padahal ini untuk buka ya, tapi lama kemarin nggak saya makan, saya minum. Kita saya coba untuk sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Jus mangga guys, ini jangan dibuat itu enak guys. Es, beli bang nanti, ambilnya kotak. Dah, kalau gini aku gak ada tapiano kan? Pengaranya habis. Kalau es enak kan? Habis kan? Ada juga. Ya udah anak piano kan. Kulkas. Nih guys, pisang goreng. Enak. Jadi kalau kita sahur itu guys, kata Ustadz diperlambat, maksudnya diperlambat itu di akhir-akhir mau imsak atau mau azan gitu loh. Tapi jangan azan juga kita baru makan ya. Kalau di sini kan ada imsak ya, imsak tuh menahan sebelum azan. Itu biasanya 10 menitan sebelum azan imsak. Nah itu supaya apa guys?
supaya yang pertama kita bisa kuat kalau makan agak di akhir gitu ya, di akhir waktu imsak itu, supaya besoknya lebih bisa kuat karena makannya barusan aja kan kayak gitu. Yang kedua, nah bisa sholat kayak itu kan, sholat subuh di masjid berjamaah gitu. Kalau kalian misalkan ya maaf jam 3 gitu ya sahurnya, kan masih lama itu ya, masih lama sholatnya, masih lama sholat subuhnya. Nah terus yang kedua, besoknya lagi karena kelamaan udah makan kan perut pagi-pagi mungkin sudah lapar lagi karena kecepatan untuk sahur. Jam 3 itu masih lama guys, jam 3, jam 4, jam 5, 2 jam itu baru sholat, baru azan itu, baru imsak. Jadi gitu guys, kalau kalian sahurnya kecepatan bisa tidur lagi, bisa gak sholat. Kalau saya bangun jam 4 guys, habis itu apa-apa sudah baru jam 4:15 atau 17 sahur. Nah hampir terus mendekati imsak gitu, langsung subuh, sholat subuh di masjid. Jadi nggak tidur lagi, bangun jam 4 sudah nggak tidur lagi, tidurnya pagi. Kalau pas libur kerja, nah itu bisa tidur habis sholat subuh, ngantuk banget soalnya di situ. Nah, tapi kan nggak apa-apa, kita sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Mau tidur nggak ngapain kan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tidur kerja ya nggak bisa tidur aja. Paling siang kalau bisa istirahat itu. Enak ya pisang gorengnya. Oke ya guys, jadi itu aja. Nanti kita sambung lagi kuliah subuh. Kuliah subuh itu setiap bulan Ramadan ini, setiap hari subuh, habis sholat subuh itu di Masjid Miftahul Falah Pondok 4 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Satu bulan full guys, setiap hari ustadznya ganti-ganti. Mantap guys kuliah subuhnya hari ini, insyaallah di situ ya. Mudah-mudahan berkah kita, soalnya mudah-mudahan kita semuanya guys diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, mudah-mudahan kita dimatikan dengan keadaan husnul khotimah, masuk surga tanpa hisab ya guys. Amin. Oke ya guys. Maka itu pinat tahu jalan pinat tahu dulu. Ini makin betapa alhamdulillah kita masih bisa istiqomah dalam melaksanakan tuntunan daripada ibadah bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua nantinya di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat serta para pengikutnya dari dulu sekarang hingga hari yang akan datang. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia yang sedikit tentang keutamaan sholat tahajud dan sholat tasbih. Bahasa Banjarnya sanggup untuk di 10 akhir, karena kita berada hampir dari putaran yang kedua, di ujung putaran kedua daripada bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan itu 3 putaran yang pertama 3, 21 sampai 30. Nah putaran ketiga ini banyak kuburan. Ya kan? Alhamdulillah ada kemajuan apa? Berkurang. Sudah mulai berkurang.
Hari pertama tuh bilang sampai ke tengah jalan gitu lah. Nah kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha juga lah. Ini iman masuk 10 akhir, nah ya sudah. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah hormati para alim ulama, khususnya Ustazuna Imamuna Ustaz Sulaiman, alhamdulillah jadi istiqomah luar biasa. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur, amin, sehat badan beliau, rezeki beliau, dan mudah-mudahan segala aktivitas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud adalah salat yang tidak asing lawan diri kita. Salat yang Allah sebutkan keutamaannya di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 76. Apa kata Allah? Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah menyampaikan waktu yang paling hebat di antara waktu-waktu yang Allah sediakan. Wa minal laili, daripada tengah malam. Fatahajjad bihi, maka salatlah tahajud engkau ya Muhammad, kata Allah, nafilatan lak, yang sifatnya sunnah. Sunnah untuk siapa? Untuk umat. Kalau lawan Nabi sembahyang malam itu suatu kewajiban. Para nabi dan para anbiya dan mursalin itu sholat malam itu jadi kewajiban bagi mereka. Bahkan ada yang menjadikan wajib sholat malam siapa? Para awliya. Namun kita orang awam, ya kan, orang kadang-kadang derajatnya naik, kadang-kadang turun. Ya kayak orang awam kita nih, hukumnya sunnah, ya kan. Nah harus sunnah tadi, jangan sampai tertinggal. Allah berjanji kepada mereka yang benar-benar melaksanakan sholat tahajud, yang benar-benar menjaga waktu yang sangat Allah istimewakan tersebut. Apa kata Allah? Apa firman Allah? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini maqam yang ujar Habib Segaf, tidak ada maqam tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bangun di siang hari. Artinya khusus di malam hari saja. Yang Allah memberikan undangan kepada para orang, bagi mereka yang menjawab undangan Allah, mereka bangun. Apa janji Allah kepada mereka yang bangun sholat malam? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah pasti akan mendapatkan orang yang melaksanakan sholat di tengah malam, yaitu sholat tahajud, dengan maqam yang tinggi, maqam yang mulia, maqam yang apabila orang berada maqam tersebut tidak ada satu makhluk yang bisa menjatuhkan dirinya. Ini luar biasa. Dan maqam inilah yang dicari oleh para aulia dan orang-orang soleh. Oleh karena itu berlomba-lombalah kita sebagai orang yang awam untuk mendapatkan bagian atau juju daripada doa-doanya para aulia dan bagian-bagian daripada maqam-maqam tersebut. Ayo, ya kan? Maka Nabi menyarankan ajak tulawar, ajak bini seorang, jangan bini orang. Bini seorang yang dibawai, ya kan? Anak bangun sembahyang malam. Ayo. Lah, makanya kita di 10 akhir jangan sampai lalai daripada waktu-waktu yang ini. Waktu tengah malam ini jangan sampai lalai. Lah, amin. Satu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan di dalam kitab Hujatul Majalis, bukti para nabi-nabi itu melaksanakan sholat tahajud suatu kewajiban. Ketika Nabi Daud alaihissalam dalam riwayat pernah ketinggalan, bahasa kitanya terguling. Namun di siang harinya Nabi Daud bermunajat kepada Allah, ya Rabb, inni uhibbuka la tuhibbu ma fi ba'd. Aku mencintaimu melebihi daripada nabi-nabi yang lalu. Apa kata Allah berfirman dalam hadisnya, dalam firman-Nya Allah, ya Daud, kadzdzaba man da'a mahabbati. Hati-hati.
engkau menyatakan cinta di siang hari, namun malam tadi guling, lalai, lupa pada si bangunan, ya kan? Itu menandakan bahwasanya engkau tidak 100% mencintai.